Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya reading dengan tema dari request ya, salah satu di antara kalian yang ditulis di kolom komunitas ya. Requestnya adalah tentang finansialmu 3 bulan ke depan ya. Oke, kita mulai. Tidak lupa, saya selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading ya. Di dalam general reading sangat besar kemungkinan energi yang terbaca di sini ya, terambilnya secara random ya. Silakan dicocokkan satu persatu. Jika tidak sesuai, artinya ini bukan reading untukmu. Dan untuk yang resonate dengan reading ini, silahkan diambil pesan positif ya dari reading ini jika ada. Oke, Five of Pentacles ya. Four of Pentacles. Jadi itu adalah dua energi yang bertolak belakang ya. Oke, untuk kartu yang pertama ya, ada Five of Pentacles ya. Hati-hati dengan pengeluaranmu ya. Karena di sini ada potensi mungkin dirimu saat ini pengeluarannya sedang besar ya. Jadi kalau tidak dipertimbangkan dengan pemasukan ya, maka bisa saja yang terjadi adalah lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Bisa minus ya. Potensinya ada di sini. Di kartu ketiga ada Four of Pentacles. Sebenarnya dirimu sudah memahami ya bahwa dirimu harus berhemat ya. Dan kalau dilihat di kartu kedua The Empress, sebenarnya manajemen keuanganmu itu juga sudah lumayan bagus sebenarnya ya. Jadi pengertian tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan atau ditunda terlebih dahulu ya, di dalam dirimu mengambil kebijakan finansialmu itu sebenarnya sudah dirimu pahami ya, tinggal prakteknya di sini ya. Di kartu ketiga sebenarnya dirimu juga sudah berhati-hati ya. Jadi ini adalah dirimu yang tidak ingin keluar uang dengan percuma, dalam arti ya dirimu sudah mempertimbangkan apa yang seharusnya dibeli. Misalnya kalau memang tidak begitu penting ya mungkin dirimu mempertimbangkan untuk tidak membeli ya. Kalau dilihat potensi dari energi di kartu pertama ya, bisa saja saat ini mungkin dirimu sedang banyak kebutuhan ya, sedang banyak pengeluaran ya. Itu dari kebutuhan pokok ya. Bisa saja misalnya mungkin dirimu saat ini sedang ingin memulai usaha baru, jadi berinvestasi hal-hal yang berhubungan dengan usahamu tersebut ya. Oke, atau dirimu mungkin saat ini sedang ingin mengembangkan diri, jadi ikut pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan karirmu. Misalnya seperti itu. Yaitu dicontohkan di dalam satu kondisi. Ya, ini bisa disesuaikan dengan kondisimu saat ini ya. Misalnya saja mungkin saat ini untuk yang berkeluarga anaknya sedang mau kenaikan kelas ya, atau mau mendaftar di sekolahan yang baru, mungkin seperti itu ya. Oke. Bisa juga mungkin sedang renovasi rumah atau hal yang sebenarnya itu adalah kebutuhan pokok ya. Yang terlihat di sini sudah ada kesadaran kalau potensinya ada, berarti dari yang saya sebutkan tadi ya. Untuk kartu keempat ya, Nine of Swords di sini. Oke, dirimu overthinking ya di sini ya. Mungkin overthinking dengan kebijakan yang harus dirimu lakukan, karena di sini dirimu mungkin ingin menyeimbangkan ya agar tidak terjadi defisit ya, atau agar tidak terjadi pengeluaran yang cukup besar yang pada akhirnya membuat dirimu kesulitan untuk mengatur finansial nantinya, mungkin seperti itu ya. Di sini di kartu kelima, Strength ya.
dirimu bekerja keras ya di sini ya. Jadi ini adalah kekuatanmu ya untuk dirimu bisa bertahan ya dengan kondisi yang ada pada saat ini, dan dirimu ingin tetap stabil ya. Dirimu sudah memiliki cara yang baik sebenarnya di sini ya. Walaupun kondisinya yang terlihat di sini mungkin tidak mudah untuk dirimu ya, dirimu cukup pusing ya untuk mengatur strategi ya. Di kartu keempat, Nine of Swords ya, terlihat dirimu kalau malam hari mungkin dirimu berpikir apa yang harus dilakukan ya. Oke, untuk tetap berada di dalam kondisi kestabilan yang dirimu inginkan ya. Oke. Untuk baris kedua ya, ada Six of Pentacles ya. Ini mungkin orang-orang di sekitarmu ya yang ingin dibantu secara finansial juga bisa ya. Di sini terlihat jelas ya. Orang-orang di sekitarmu mungkin berpikir bahwa dirimu adalah sosok yang bisa untuk dijadikan tempat ya, meminta pertolongan ya, karena mungkin dia melihat dirimu kondisi keuangannya bisa diharapkan ya, atau stabil ya, atau menurut dia dirimu cukup berkelimpahan ya. Ini orang-orang di sekitarmu yang melihat dirimu sebagai sosok yang bisa memberikan bantuan, intinya seperti itu. Jadi mereka seperti berharap ya untuk dirimu bisa membantu ya, dan dirimu pun juga mau membantu ya, selama dirimu bisa ya di sini ya. Jadi yang terlihat di sini dirimu memang sebagai sosok yang murah hati ya. Oke, semoga dengan energimu yang positif ya, rezekimu lancar ya, dirimu bisa membantu orang di sekitarmu yang sekiranya menurutmu memang perlu dibantu ya. Hanya saja di sini hati-hati ya di dalam dirimu memberikan kebijakan ya untuk membantu orang lain. Jangan sampai apa yang saat ini dirimu berikan kepada orang lain ya, kedepannya nanti itu justru menjadi kesulitan ya bagi dirimu ya, atau justru menjadi batu sandungan karena mungkin orangnya susah untuk dimintai pertanggungjawabkan ya. Pada saat meminjam baik ya, pada saat mengembalikan ya mungkin dia lupa dengan tanggung jawabnya ya. Tapi sekiranya dirimu bisa membantu, sekiranya dipertimbangkan yang bisa ikhlas ya. Jika tidak kembali ya, artinya dirimu sudah bisa ya mengikhlaskan apa yang sudah keluar dari dompetmu ya. Oke, untuk kartu kedua di baris kedua ada Ace of Wands ya. Ini juga bisa dikatakan sebenarnya dirimu memiliki sebuah ide di sini. Jadi ini adalah ide, bisa ide bisnis, bisa ide tentang pekerjaanmu yang harusnya dirimu bisa lakukan ini agar dirimu bisa naik ya penghasilannya atau pendapatannya ya. Dan ide ini sepertinya masih ada di dalam pikiranmu ya, belum direalisasikan ya. Mungkin saat ini dirimu sedang sibuk juga bisa ya. Di kartu ke-8 ada The Hanged Woman ya. Jadi ini bisa saja hal yang belum dilakukan ya karena ada pertimbangan ya dari ketidaksiapanmu ya di sini ya. Ini dari faktor dirimu. Mungkin dirimu karena kesibukan emosinya masih tidak stabil ya. Jadi dirimu tidak ingin membagi prioritas ya karena sedang berada di dalam prioritas yang lain yang sedang dirimu ingin selesaikan sebelum dirimu memulai sebuah tanggung jawab yang lain. Bisa seperti itu ya.
Tidak masalah ya, yang penting apa yang menjadi idemu ini ya sebaiknya nanti direalisasikan ya perlahan-lahan. Misalnya dirimu saat ini kepikiran ingin bisnis mungkin clothing line ya, atau menjadi reseller ya dari produk yang sekiranya dirimu berpikir dirimu bisa menjual produk tersebut ya. Atau mungkin di sini dirimu ingin berbisnis kuliner ya. Apapun itu yang ada di dalam pikiranmu ya. Entah ini dirimu sudah melakukan tetapi masih belum maksimal ya karena ada hal yang menjadi ganjalanmu. Intinya di sini ini belum bisa direalisasikan dengan baik ya. Belum sampai kepada tahap yang memang dirimu inginkan di sini kalaupun sudah jalan ya. Jadi ini ada dua asumsi ya, bisa belum dilaksanakan sama sekali, masih menjadi ide, atau sudah berjalan tetapi dirimu masih belum bisa memberikan totalitas ya di dalam idemu tersebut ya. Untuk kartu ke-4 atau kartu ke-9 ya, ada Eight of Pentacles ya di sini. Ya, dirimu sudah memiliki hasil pekerjaan yang bagus ya dari apa yang menjadi tanggung jawabmu sebelumnya. Mungkin ini dari pekerjaan utamamu ya. Jadi orang-orang di sekitarmu melihat dirimu adalah sosok yang bertanggung jawab, sosok yang mumpuni. Kalau bekerja, dirimu memiliki tanggung jawab yang bagus sehingga apa yang dirimu kerjakan itu sesuai dengan standar ya. Atau dirimu adalah seseorang yang profesional ya. Jadi orang-orang di sekitarmu menghargai itu ya. Ini juga bisa dikatakan dirimu mungkin sudah memiliki tabungan atau memiliki hasil dari apa yang menjadi pencapaianmu misalnya. Oke. Untuk kartu ke-10 ya atau kartu ke-5. Three of Wands ya di sini. Potensinya ada ya. Mungkin orang-orang di sekitarmu ya yang berhubungan dengan pekerjaanmu atau bisnismu ya. Ada beberapa yang mungkin tidak mendukung ya di sini. Jadi kalau ada kendala rata-rata dari faktor eksternal, mungkin yang mengganggu mentalmu, yang membuat dirimu tidak bersemangat karena jengkel, atau ini juga bisa dikatakan orang-orang yang berusaha untuk mencari celah ya agar dirimu bisa terhambat atau terkendala ya. Jangan sampai orang-orang seperti ini ya yang mengganggu mentalmu ya. Itu bisa berakibat dirimu terhambat apa yang saat itu sedang dirimu kerjakan ya. Mungkin di satu kondisi dirimu jengkel ya, beri ruang kepada dirimu sejenak ya. Setelah itu mulai lagi ya. Jika memang ingin beristirahat silakan beristirahat ya, tapi ada batasan waktunya ya. Pada saat dirimu harus produktif ya. Semoga dirimu bisa fresh dan kemudian bersemangat kembali ya. Oke. Mungkin ini juga menjadi pemicu ya dari apa yang menjadi idemu tersebut pada akhirnya berjalan lambat ya. Karena mungkin dirimu juga berhubungan dengan orang-orang yang kurang bisa mendukungmu juga bisa ya. Dari antara orang-orang yang ada di sekitarmu ya, atau orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaanmu ya, pasti ada yang mendukungmu ya. Jadi dirimu berpikir atau dirimu fokus dengan orang-orang yang memberikan dukungan positif, orang-orang yang bisa membuatmu timbul semangat ya, pikiran positif ya, energi untuk dirimu melakukan tugas dan tanggung jawabmu ya. Jadi orang-orang yang tidak mendukungmu, yang sebaliknya dari apa yang seharusnya dirimu fokuskan tersebut ya, tidak usah terlalu dipikirkan ya, sehingga mereka tidak terlalu memberikan impact ya kepada dirimu ya. Oke, satu kartu lagi. Five of Wands ya.
Oke, ini bisa diartikan ya, ada hubungannya dengan kartu ke-10 ini tadi. Jadi orang-orang yang tidak memberikan impact positif ya, atau tidak bisa memberikan semangat ya untuk dirimu bisa sampai kepada apa yang memang menjadi tujuanmu ya. Sebaiknya tidak usah terlalu dipedulikan ya. Saya yakin ya, jika dirimu tidak mempedulikan orang-orang ini ya, apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi bagianmu dari tugas dan tanggung jawabmu bisa terselesaikan dengan baik ya. Jadi ini potensinya ada ya, orang-orang yang memicu ya emosi atau orang-orang yang bertentangan dengan apa yang menjadi pendapatmu ya. Ini juga bisa diartikan orang-orang yang tidak senang ya melihat dirimu sukses itu ada ya. Terlepas dari mereka memperlihatkan atau tidak ya, sebaiknya orang-orang tersebut tidak terlalu mendapat tempat di pikiranmu ya. Fokus dengan hal-hal yang ingin dirimu raih ya, karena di sini jika dirimu fokus dengan apa yang saat itu ya menjadi tugas dan tanggung jawabmu, pekerjaan bisa selesai dengan baik ya. Tidak ada kendala yang berarti, karena orang-orang seperti ini juga mungkin tidak berdaya pada saat dirimu tidak memberikan tempat atau panggung kepada mereka ya. Dan semoga saja dirimu bisa mengatur finansial dengan baik dan potensi dari pengeluaran yang besar ya. Jika memang itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhanmu saat ini ya, semoga saja bisa disesuaikan ya dengan pendapatanmu dan diatur mungkin ya, agar tidak bertemu dengan kondisi yang tidak diinginkan ya. Siapapun di dunia ini tidak ada yang ingin bokek ya. Oke, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.